Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silahkan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Kembali hari ini kita akan terus mengobrolin bersama Bapak Atmanto dari Forex IMF, dan kita akan terus berbincang-bincang santai mengenai kondisi dunia saat ini. Apakah ini berpengaruh dengan para trader, kan begitu ya. Jadi saya berharap dengan obrolan kami ini bisa semakin menambah wawasan buat masyarakat Indonesia khususnya, terutama di dunia trading. Oke, jadi mari kita nyapa Pak, panggilan akrabnya Pak Anto. Selamat pagi Pak Anto, apa kabar? Pagi, Pak Matias. Terima kasih, Pak. Aduh, jadi sering ngobrol-ngobrol nih kita, Pak, di online. Bapak, Mantap, yang mantap. penting tujuan kita memberi positif kepada masyarakat Indonesia terutama, ya kan ya. Siap, 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 Pak. Siap bantu. Jadi terima kasih buat waktu yang disediakan Pak Anto. Baik Pak, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi dunia saat ini dan akan datang tentunya ya. Eh, Jadi beberapa waktu yang lalu, bahkan masih sangat dekat ya, minggu lalu, ada 2 minggu lalu, saya banyak membaca berita dari CNBC tentang para pakar ekonomi dan juga para pemimpin negara di dunia hmm. mengatakan bahwa tahun depan 2023 itu dunia bisa kiamat katanya. Ya, dalam arti kata karena resesi ini sudah mulai menggila kemana-mana, sudah meluas, dan sebagian orang sudah panik. Dan bahkan kemarin itu kalau kita baca di berita-berita di Indonesia pun terutama CNBC yang di Indonesia banyak menuliskan tentang PHK massal. Ya, Mereka mengatakan kiamat bagi pengusaha yang UMKM begitu, ya kan. Bahkan ya, presiden kita pun sering mengeluarkan statement suruh waspada ya. Nah, betul. sekarang kondisi kayak begini, pertanyaannya adalah bagaimana nasib sebagai seorang trader, dan juga berpengaruh juga dalam hal ini tentang mengenai perusahaan broker itu sendiri. Nah, Bapak dari broker, mohon pencerahannya seperti apa nih? Nah, boleh, boleh, Pak. Pak, tapi kalau saya agak kontrarian nggak masalah ya, Pak ya? Karena Apa-apa. nggak apa-apa ya. Jadi Sebatas saya sebatas itu memberi edukasi yang positif ya. siap, siap, Pak. Karena saya mungkin dari sudut pandang broker, Pak. Ya. Data-data kita itu berbicaranya lain. Oh. Data. Nah, ini yang serunya, datanya berbicara lain. Bukan berarti presiden salah ya, jangan disalahartikan, ini nanti jadi viral nih. Tapi intinya begini Pak, kalau di dunia finansial, ketika krisis ini atau mungkin saya nyebutnya sama ya termnya ya, resesi ya, resesi atau perlambatan ekonomi itu akan membuat market eh, finansial, market pasar uang dan juga pasar komoditas itu volatilitasnya lebih tinggi Pak. Itu yang Oh. seru. Jadi data yang kita lihat itu mungkin ketika ada kejadian yang luar biasa 98 kita Ya. tahu ya 98 mungkin nih kalau audiensnya Pak Matias saya rasa sudah cukup dewasa. 98 itu ada apa, yang krisis Asia Tenggara, lalu subprime mortgage 2008 itu yang harga emas terbang sampai ke 2000-an. Nah, yang kita lihat kemarin waktu COVID 2019 COVID-19 itu juga punya karakter yang sama, Pak. Jadi Hmm. kalau ada orang bilang di dalam krisis ada kesempatan, kalau kita dari sisi market, terutama khususnya di forex dan komoditi, kesempatannya ada, Pak, di sana. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya mungkin melihat kemarin ikut ini, Pak, saya.
pemaparan data BPS. Nah, Hmm. jadi BPS ini bilang bahwa sebenarnya kalau Indonesia kuartal 3 2022 ini justru pertumbuhan Pak 5% Oh, dibandingkan yang sebelumnya. Jadi tanda kutip ya Pak, ya, tanda kutip nih kalau saya coba hubungkan, di Indonesia kita nggak terlalu kesulitan. Ada pasti sektor-sektor yang berhubungan dengan pihak luar. Ada yang pertumbuhan negatif tuh kalau nggak salah kesehatan, seingat saya. Nanti teman-teman boleh cek data BPS. Tapi di Indonesia, ekonomi ini tidak sesulit itu. Resesinya ini seperti sepoi-sepoi, Pak. oh, Sedangkan di luar, resesi itu tajam, sehingga market bergerak, kita pegang duit, masuk ke market bergerak begitu, Pak. Jadi potensi resesi ini terutama ya buat Indonesia ini kita punya keuntungan demografis seperti tahun 2008 ketika di luar setengah mati itu Pak sesak nafas UMKM kita menjadi penyelamat bangsa. Nah, saya lihat data BPS terkait dengan market di forex seperti itu. Jadi justru ini 2023 please teman-teman trader pelajari fundamental-fundamental, pelajari teknikal-teknikal nih. Channel Pak Matias nih tontonin, belajar. Karena peluangnya besar. Kitanya nggak susah, potensinya datang. Kitanya masih pegang resources, potensinya ada gitu loh Pak. Resesi ini serunya di sana yang kita oh, lihat. luar biasa. Artinya berarti dengan kondisinya yang tanda kutip menuju ke resesi, justru industri ini atau bisnis ini justru bertumbuh begitu ya Pak ya. Dan dengan fluktuatif Betul. itu justru akan lebih gampang menciptakan peluang untuk nikmati gitu maksud Pak Anto ya. Saya mungkin bicaranya secara data ya Pak ya supaya Nah, supaya ada nilai tambah nih kalau dari broker. Karena kalau jadi opini pribadi, yang saya lihat Pak kecenderungannya ketika keadaan ekonomi ini menurun, pemerintahan itu atau yang berkepentingan ya Pak ya, yang berkepentingan itu mereka akan mengeluarkan kebijakan fiskal, mengeluarkan kebijakan moneter yang berdampak masif terhadap market. Kebijakan ini tanda kutip mudah diprediksi Pak. Seperti kalau kemarin The Fed naikin suku bunga karena ya, inflasi tinggi. Dampaknya ya tanda kutip baca-baca satu dua tiga artikel kita bisa bilang strong dollar. Jadi arahnya ini tertebak Pak. ya. Kalau di market forex ini ya bisa menebak, bisa menganalisa itu suatu advantage seperti itu Pak. Oh, Dengan volatilitas yang tinggi itu keuntungan ya yang kita targetkan itu bisa terjadi lebih cepat. Walaupun saya tetap meminta nih, Pak Matias juga pasti sering menyerukan serakahnya tolong dikontrol, resikonya di manage. Nah, ini jangan sampai resesi ini kita serakahnya malah lebih-lebih nih, udah pegang resources di sana marketnya rame, mudah ditebak, dianalisa kok kayaknya kena melulu. Nah, kira-kira begitu, Pak. baik. Ini Jadi menarik jadi ya, kebijakan. ini Hmm. ya, agak unik ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat kan seringkali kita bicara dalam keadaan normal saja, uh, survei menunjukkan mayoritas trader itu terjun dalam dunia ini adalah loss begitu kan. Kadang Hmm. ini sekarang para trader kan berpikir apalagi di dalam keadaan krisis nih, apa nggak lebih berbahaya bagi para trader gitu. Betul, Pak. Ini serunya seperti ini, Pak. Jadi saya nggak menyangkal bahwa seseorang atau trader yang masuk ke market forex dengan ketidaktahuan, dengan eh, nafsu mengejar serakah dan fear, artinya psikologi tradingnya kurang baik, dan juga dengan skill menunggu yang kurang, Pak. Skill menunggu nih ya, nanti seru. Saya yakin Pak Matias sudah kebayang. Nunggu kena take profit, nunggu kalau nggak ada peluang nggak usah masuk, nunggu kalau nggak tahu, itu skill menunggu itu penting, Pak. Nah, jadi yang mayoritas loss yang kita lihat itu memang dari sisi kedewasaan dan pengalaman di psikologi trading itu jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu faktor krusial, Pak. Nah, kalau krisis gimana nih? Seperti pertanyaan Pak Matias.
krisis ini sebenarnya menciptakan kesempatan pergerakan harga. Pergerakan harga ini ya jelas sama-sama kita tahu high risk, high return ya Pak. Nah, poinnya adalah tadi tuh kalau kisi-kisinya teman-teman tolong nih, fundamental udah lebih mudah dibaca, mudah ditebak. Ya, mbok pengalaman yang kemarin-kemarin sempat loss itu mulai coba di apa ya, di layar trading gitu ditulisin, yuk kita tunggu, jangan serakah. Karena kesempatan resesi krisis gini kan ya nggak setahun 2 tahun sekali gitu. Jadi ada peluang besar, intinya sih silakan dimanfaatkan. Resikonya kita harus manage. Biasanya dengan menunggu dengan psikologi trading yang baik itu sudah bisa sedikit banyak merubah arah gitu Pak. Jadi kalau based Jadi on data di tempat Bapak ini, kondisi sekarang artinya secara global kelihatannya ekonomi krisis, tetapi di dalam data peminat yang untuk terjun ke dalam dunia ini, ke dalam bisnis ini, malah cenderung naik atau menurun ya Pak? naik Pak, naik. Naik Jadi ya? dari volume transaksi bertambah. Dari Oh, sisi pelaku ya, pelaku yang melakukan kegiatan transaksi bertambah. Dan yang makin seksi, tanda kutip seksi ya Pak, itu adalah pasar komoditas Pak. Emas. yo. Karena keterbacaannya tadi ya, sekali lagi mungkin di Indonesia, market kita banyak di Indonesia, komoditas emas ini umum ya buat masyarakat. Mungkin ada yang dulu kalau ada lebih beli perhiasan emas, beli nabung bentuknya emas batang. Jadi emas ini udah melekat sehari-hari. Kok ini bisa ditradingkan? Apalagi emas sebelahnya itu US dollar Pak kalau emas. Ya. Nah, dengan kemarin yang QE, tapering dan seterusnya tuh menaikkan suku bunga, inflasi, data-data dan berita-berita tersebar, tanda kutip ya mudah Pak ditebaknya sehingga animonya tinggi Oh. gitu. Nah, Nah, kita kalau kenaikan Pak. gitu ya, luar biasa ya. Jadi bukan orang makin takut, malah makin berani. Berarti ada prospek industri trading ini baik bagi pihak perusahaan pialang maupun uh, ada peluang yang cukup besar bagi para trader tentunya kalau begitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi baik buat perusahaan pialang sih ini seperti ini ya Pak. Kemarin waktu COVID tuh industri kesehatan meningkat. Orang-orang lagi susah tapi industri lagi bertumbuh kan. Rumah sakit, Iya, obat-obatan, sarung tangan, masker itu wah. Nah, iya, kasusnya iya. kalau dari sisi broker ya kita memanfaatkan momentum ini. Nah, salah satu contohnya Pak, kita memang ini buka-bukaan ya ke Bapak nih. Kita baru start di sebulan 2 bulan lalu itu live streaming YouTube Pak. Hmm. Live streaming YouTube untuk menganalisa market harian di jam 10 pagi dan jam 7 malam. Sekarang mungkin naik ke jam 7 hampir jam 8 lah. Di mana market-market sudah mulai apa ya, kapitalisasinya terkumpul, market Amerika buka. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya memang untuk membiasakan trader-trader di luar sana untuk bisa mulai menganalisa market supaya nanti ketika peluangnya datang itu mereka sudah terbiasa. Kita sih punya tanda kutip ya tujuan mulianya itu kita buka free yang tadinya hanya bisa diakses nasabah kita buka free Pak. Silakan ikut analisa. Karena tujuannya kalau udah analisa itu nyerempet-nyerempet mereka akan terbiasa untuk mempelajari ini kok orangnya narik Fibo melulu, kok ini orangnya melihat tren terus, kok grafiknya time frame-nya dari D1 dulu H4 baru H1 baru M15 kok dari besar ke kecil. Nah, ini kalau sudah membiasakan seperti itu, mulai nih, oh nanti si pembicaranya akan ngomong, wah nih hari ini nggak ada peluang, kita tunggu peluang berikutnya. Itu Pak, kita tanda kutip diam-diam mengajarkan lewat konten begitu Pak. Baik, Pak Anto, kalau kita melihat kalau di dunia ini memang sangat menjanjikan begitu ya, atau memang ada peluang lah. Lalu Hmm. sebetulnya apa yang menurut Bapak yang harus dipersiapkan? Ini kan ada dua golongan nih kelihatan yang akan masuk ke dalam, akan berpikir untuk dunia bisnis ini. Pertama adalah
bagi mereka golongan yang waduh saya di konvensional udah susah, saya dengan kayak begini saya kepingin terjun di sini, itu adalah golongan pertama dengan masih newbie istilahnya ya, dengan Iya. uh, kepolosannya yang yang entah berantah gitu, tahu-tahu wah pokoknya saya dengar-dengar kiri kanan bagus deh gitu kan dunia ini. Apalagi kadang-kadang kan ada medsos yang sering menggambarkan bahwa trading itu kesannya begitu gampang ya. Trading sebulan bisa beli rumah, beli mobil katanya ya kan. Nah, Hmm. kemudian ada satu golongan lagi yang ini golongan senior ini yang sudah terjun di Hmm. sini tetapi nggak pernah merasakan uh, WD saya withdrawal malahan gitu ya, artinya bisa profit dari sini, yang ada malah ada istilah teman saya bilang selama 5 tahun saya terjun ke di sini saya jadi donatur terus Hmm. buat broker katanya, artinya deposit terus. Jadi sebenarnya ini apa penyebabnya dan bagaimana untuk supaya dari pihak pialang dan broker bisa membantu mereka, Pak Anto? Ya, jadi mungkin saya coba seperti yang tadi Bapak tanyakan nih. Memang benar Pak, kita ini ada nasabah-nasabah, terutama yang baru itu mereka melihat peluang yang besar. Saya tidak mau mengecilkan newbie Pak, karena memang dengan pola pikir yang sekarang, mereka ternyata sudah memiliki pola pikir ini sebagai bisnis Pak. Gitu. Jadi banyak yang masuk di kita memikirkan forex trading ini sebagai bisnis. Ini yang sebenarnya nilai tambah eh, dari sosial media ya, ketika mereka punya punya apa ya, punya kebiasaan untuk mencari esensinya bahwa bisnis juga sama nih, ada resikonya, ada potensi keuntungannya, tergantung dari seberapa besar penguasaan kita terhadap kegiatan atau main activity bisnis tersebut, gitu Pak. Jadi yang newbie-newbie ini dengan mindset atau pola pikir yang sudah benar, mereka melihat bisnis ini memang punya potensi, tapi bukan dari sisi flexingnya orang-orang nih, kebeli rumah, Ferrari, Lamborghini, bukan seperti itu Pak. Tapi mereka melihat seperti ini. Kalau di bisnis ada kesulitan-kesulitan yang saya harus hadapi. Contohnya merekrut karyawan. Nanti kalau karyawannya sakit, karyawannya tanda kutip pinjam uang, karyawannya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Artinya dia bergantung ke banyak aspek Pak. Nah, yang masuk ini mereka melihat, loh kalau di sini saya cuma bergantung kepada seberapa cepat saya bisa menganalisa sebuah kesempatan, saya bisa menentukan resikonya, dan saya bisa mengambil peluang di balik resiko tersebut. Nah, newbie sekarang itu ada banyak yang seperti itu, Pak. Melihatnya udah bisnis, mereka udah hitung cost. Cost ini saya sekian, berarti saya punya, wah udah mikirnya seperti laporan keuangan, Pak. Gross profit margin, nanti orang ini net profit margin, net income, seperti itu. Oh, Yang pertama, itu mungkin di teman-teman lain kalau bisa mempunyai pola pikir seperti itu, very good ya. Ini yang kita tangkap juga menarik nih Pak. Trading sebagai bisnis. Nah, yang kedua, teman-teman senior nih Pak. ya, Teman-teman senior, ini saya jawabnya nih perlu hati-hati nih Pak. Karena, nah ini saya juga bukan mau menjatuhkan senior ya, tetapi eh, ketika mereka tadi itu mungkin bahasanya jadi donatur terus-menerus. Sebenarnya yang jadi pertanyaan buat kita ya Pak dari sisi broker nih, kita menyediakan edukasi. Beda kalau tanda kutip ya, yang kayak kemarin kita bahas tuh ada yang akalan di akal-akalin, itu kondisinya nggak real market nih. Kita kalau kita melihat nih dari kasusnya di Forex CMF, kita mengadakan edukasi. Beliau sudah mengikuti ya, mengikuti sebuah sistematisasi dari bagaimana dia bisa memanfaatkan money management, psikologi trading untuk keuntungan dia. Nah, tetapi ketika masih loss atau ketika beliau merasa saya tradingnya kok nggak maju-maju. Nah, ini yang sebenarnya agak trikinya, apakah sebenarnya jangan-jangan beliau-beliau ini punya pola yang tidak disadari, tidak dianalisa secara pribadi, sehingga menyebabkan mereka ini
tanpa sadar jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, Pak. Oh, Kira-kira seperti itu. Karena ada beberapa yang sampai tanda kutip, Pak, ini loh hasil trading saya. Mereka tampilkan statementnya gitu, Pak. Ya memang ada salah satu contoh ya, Pak ya. Saya nggak sebut nama, tapi salah satu contoh itu mereka punya pola overconfidence yang saya lihat. Ada beberapa tuh yang overconfidence. Jadi walaupun sudah set stop loss, take profit, saya masih yakin nih stop lossnya dibuka, Pak. Di averaging, Pak. Dan seterusnya gitu. Jadi ada tetap akhirnya di faktor psikologi ya, yang saya lihat dari case-case yang sempat kita pelajari ya, dari sisi broker. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ada lubang yang sama. Saya juga yakin trader teman kita yang senior ini siapa sih Pak yang merencanakan loss. Bahkan beliau sendiri kalau nggak dibongkar, beliau nggak izinkan untuk Pak saya mau dong yang ngerti trading kira-kira nih kalau dari rekam medis gitu ya, dari hasil check up lab saya itu seperti ini, kira-kira ini ada masalah. Oh ternyata dia punya punya kecenderungan ketika overconfidence itu berani meresikokan lebih besar daripada rumusan yang dia sudah kira-kira gitu Pak kasusnya ya, yang ya 3-4 kali kita lihat punya pola yang mirip. nah ini Itu kita Pak Matias. luar biasa, Pak. Kita mau ini, Pak, minta jawaban yang jujur dari pihak broker nih. Hmm. Sebetulnya dari nasabah yang ada, benar nggak sih ada yang bisa profit secara konsisten, Pak, di dunia trading ini, Pak? Saya jawab dengan tegas, langsung, cepat, banyak Pak. Wow. Cuma, cuma eh, kalau profit itu biasanya nggak ngomong-ngomong Pak. Ya, ya, ya. Aku dipinjemin duit disuruh traktir ya. Ada sempat yang kirim kue ke kantor Pak. Oh, Pak luar saya biasa. Oh, saya Pak boleh nggak testimoni? Aduh Pak, jangan deh. Nanti ini dan itu. Mungkin mereka juga ya, tipenya yang introvert ya Pak, yang tidak terbiasa terbuka. Tapi ya. kalau kalau ada, saya bilang banyak Pak. Oke. Data kita banyak. Artinya Tapi mereka memang, nggak punya sosial media Pak, nggak pamer. ya, artinya dunia ini memang menjanjikan begitu kan ya. Jadi bukan hanya sebatas hayalan begitu kan, hanya pintar-pintar marketingnya pihak broker gitu, enggak kan ya? Saya mau coba netral ya Pak. Ya, Saya menjanjikan ini high return. hmm. Di balik high return itu ada high risk Pak. Ya, Gitu. ya. Menjanjikan ini mungkin analoginya itu seperti mobil supercar Pak. Kalau kita bisa nyetirnya, punya skillnya, punya refleksnya, ya cepat Pak. Kalau enggak ya celakanya juga rumah sakit begitu Pak. Itu sih Pak. Ya Baik, mungkin ini analoginya. menarik ini. Sahabat trader, dan kita sudah mendengar secara jujur dari pengakuan pihak pialang sendiri, yaitu lewat CEO-nya Forex INF dan hal ini Pak Armanto. Dan ternyata memang di dunia ini ada kok ya, bisa menciptakan keuntungan atau boleh katakan trading for living itu ternyata ada. Cuman biasanya orang yang demikian tentu dia nggak perlu teriak-teriak ya di medsos dan flexing sana flexing sini. Hati-hati, oleh karena justru yang flexing itu yang seringkali perlu kita curigai. Oke, begitu kan ya Pak ya? Pak, saya ada satu dong Pak pertanyaan. Oke. Kan kalau dari sisi broker ya kita punya data lah. Tapi Ya. Pak Matias juga sebagai edukator kan ketemu banyak orang Pak. Ada nggak sih Pak yang memang secara kedewasaan memperlakukan forex trading ini sampai ya memang akhirnya dia bisa mendapatkan benefit eh, optimal buat dia secara Betul. profit baik gitu. Luar Ada biasa. nggak sih Pak? Ini pertanyaan yang ini ya, yang menarik dan saya juga mau jawab secara jujur dan tegas ya. Saya beberapa murid itu sudah ada kelola dana orang, ya kan? Hmm, Ya bahkan yang masih mahasiswa nggak tahu sekarang sudah lulus belum ya. Kemarin sih masih skripsi. Nah, kelola uang teman-temannya. Kemudian saya juga ada murid kemarin juga bulan lalu kirimin saya sertifikat mereka sudah bisa mendapatkan funding dari luar negeri yang perusahaan-perusahaan penyedia dana untuk di tradingin bagi hasil, ya kan? wah, Kemudian saya ada juga murid yang betul-betul
usahanya ditutup, difokus ke sini sekarang. Ada itu juga Pak, beberapa di nasabah kita ada. Iya, Pak, jadi saya agak capek nih ngurusin supplier, trading aja iya, saya, dan mereka bilang udah hasil. pusing dengan apa, dengan mungkin mau nagihnya susah ya kan ke customer-customernya, tagihannya kondisi begini banyak alasan dan sebagainya. Ditutup kemarin waktu habis lebaran itu, ya, pabriknya disewain ke orang gitu kan. Sekarang ya tiap hari dia minum kopi sambil lihat chatting aja gitu kan. Siap, siap. Oke, jadi saya pikir itu untuk sementara ini teman-teman akan banyak obrolan yang menarik dan teman-teman bisa ikutin channel ini setiap Rabu kan kita akan obrolan bersama dengan pihak 4NF yang selalu setia menemani saya di channel ini. Oke, terima kasih Mantap. Pak Anto Terima atas kasih Pak. pandangan dan juga semua info yang dikeluarkan. Saya percaya ini sangat bermanfaat bagi sahabat trader kita semua. Oke, salam sukses, salam profit buat kita semua. Salam sukses Pak.